Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dentrus Billy, NIM 17340-318, kelas B, regular sore, semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan mengulas hasil buku review saya yang ketujuh untuk memenuhi mata kuliah kajian masalah-masalah sosial. Dalam buku ini berjudul Masalah Sosial Pembaruan Sensus. Jadi baik, saya akan memaparkan hasil review saya ini. Jadi baik, masalah sosial edisi ke-12 membahas mata pelajaran seperti kejahatan, perusahaan, rasisme, seksisme, kerusakan kota, kemiskinan, perawatan kesehatan, perubahan ekonomi, politik, narkoba, gerakan anti pemerintah, dan terorisme. Topik-topik ini adalah menarik secara inheren. Buku tipikal tentang masalah sosial menggambarkan fenomena ini secara terpisah menggunakan berbagai penjelasan. Siswa terpapar seperti itu, berbagai pendekatan mungkin mempertahankan minat mereka pada masalah ini, tapi mereka mungkin akan menyelesaikan buku dengan sedikit pemahaman tentang bagaimana masalah sosial itu saling terkait dan peran masyarakat dalam penciptaan dan pelestariannya. Buku ini adalah berbeda. Pendekatannya secara sosiologis, secara konsisten, ada kerangka yang koheren, bekerja untuk menganalisis dan memahami masalah sosial masyarakat. Ujian kritis masyarakat menghilangkan dan menghilangkan mitos itu membuat orang peka untuk ketidakkonsistenan yang ada di masyarakat. Tapi dalam melestarikan sosial masalah, kesimpulannya pembaca harus menyadari bahwa kami tidak tanpa nafsu makan pengamat masalah sosial. Marilah kita kemudian secara singkat membuat nilai-nilai kita lebih eksplisit. Kami menentang sosial pengaturan yang mencegah orang mengembangkan potensi penuh mereka. Jadi dalam buku ini menjelaskan bahwa pentingnya kita mengamati sebuah masalah yang ada dalam lingkungan masyarakat itu, seperti masalah kerusakan, marxisme, seksisme, kemiskinan, perawatan kesehatan, perubahan ekonomi, politik, narkoba, dan masalah lainnya. Dan untuk itu, untuk singkatnya dalam penjelasan ini adalah masalah sosial edisi ke-12 ini membaik dari sebelumnya edisi dengan lebih fokus pada 5 tema. Yang pertama, sumber struktural masalah sosial. Jadi yang artinya sumber dari segala masalah yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Apa yang mempengaruhi masalah itu terjadi, misalnya seperti itu. Yang kedua, peran Amerika Serikat dalam masalah sosial global. Di sini artinya masalah yang ada di dunia ini, bagaimana peran para masyarakat Amerika Serikat itu berperan dalam sebuah masalah dunia. Yang ketiga, sentralitas kelas, ras, jenis kelamin, seksualitas, dan stabilitas sebagai sumbernya, perpecahan, ketidakkesetaraan, dan ketidakadilan. Yang keempat, pemeriksaan kritis masyarakat, dan 5, solusi untuk masalah sosial. Jadi itu adalah beberapa poin penting dalam penyelesaian atau langkah-langkah untuk mengamati sebuah masalah yang ada di ruang lingkup masyarakat.
Jadi dalam variasi pendekatan absolut sosiologi pada tahun 1920-an dan 1930-an difokuskan pada kondisi masyarakat yang memupuk masalah. Masyarakat menjalani perubahan cepat dari proses migrasi, urbanisasi, dan industri. Asosiasi dianggap memiliki kantong di organisasi sosial. Area tertentu dari kota-kota yang mengalami perubahan paling cepat, misalnya ditemukan mengalami perubahan tingkat kejahatan, kehancuran keluarga, dan mental yang tidak proporsional gangguan. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sosiolog telah kembali ke studi masalah individu, penyimpangan yang melanggar harapan masyarakat. Yang modern, studi tentang penyimpangan dikembangkan dalam dua arah. Yang pertama, mencari sumber penyimpangan dalam struktur sosial. Yang kedua, sosiologi melihat penyimpangan sebagai akibat dari konflik antara tujuan masyarakat yang ditentukan secara budaya, seperti kesuksesan material atau CES, dan hambatan untuk mendapatkannya yang dihadapi beberapa kelompok orang. Jadi dalam variasi absolutnya pada tahun 1920-an sampai dengan 30-an itu ada dua sumber yang harus kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah penyimpangan dalam masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yaitu yang pertama yang saya sebutkan tadi, mencari sumber penyimpangan itu dalam masalah yang ada dalam masyarakat. Yang kedua hambatan yang sehingga terjadinya proses penyimpangan dalam masyarakat itu, sehingga kita dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang kita amati. Yang berikut, jenis masalah sosial. Buku ini membahas dua jenis utama masalah sosial. Yang pertama, tindakan dan kondisi yang melanggar norma nilai yang ada dalam masyarakat. Yang artinya suatu tindakan individu atau sekelompok masyarakat yang ada di lingkup masyarakat itu tersendiri dengan melihat sebuah terjadinya masalah itu berdasarkan apakah mereka menaati atau tidaknya sebuah peraturan yang ada dalam masyarakat itu tersebut, dan serta menaati nilai-nilainya. Dan kita itu perlu mengkaji sebuah masalah yang terjadi di masyarakat itu berdasarkan norma dan nilai yang melekat pada masyarakat setempat. Yang kedua, yang ditimbulkan secara sosial, kondisi yang menyebabkan penderitaan psikis dan material untuk setiap segmen populasi. Jenis pelanggaran ini itu kita melihat penderitaan psikisnya sehingga terjadinya sebuah masalah dalam masyarakat itu, dan materialnya sehingga kita bisa dapat mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada dalam masyarakat. Jadi pelanggaran norma sosiolog tertarik pada perbedaan antara standar sosial dan real sosialnya karena beberapa alasan. Pertama, perhatian diarahkan pada pendekatan tradisional ini kegagalan masyarakat, penjahat, orang sakit jiwa, putus sekolah, dan miskin. Sosiolog memiliki wawasan yang menjelaskan proses yang digunakan individu-individu mengalami tekanan yang berbeda untuk terlibat dalam bentuk penyimpangan tertentu, berlaku karena lokasinya dalam struktur sosial atau yang artinya kelas sosial, pekerjaan, usia, ras, dan peran dalam ruang
wilayah, ukuran komunitas, dan jenis lingkungan. Asumsi yang membimbing pertanyaan kami di sini, bagaimanapun, adalah itu pelanggaran norma adalah gejala masalah sosial, bukan penyakit itu sendiri. Dengan kata lain, sebagian besar penyimpangan adalah korban dan tidak boleh disalahkan sepenuhnya oleh masyarakat untuk penyimpangan mereka. Sebaliknya, sistem mereka hidup harus disalahkan. Deskripsi situasi yang mempengaruhi penyimpangan seperti hambatan kesuksesan yang dihadapi anggota kelompok minoritas, membantu menjelaskan mengapa beberapa kategori orang berpartisipasi tidak proporsional dalam perilaku penyimpangan. Berikut masalah sosial dalam perspektif global negara kesejahteraan sosial, campuran kapitalisme nasionalisme. Bangsa-bangsa Eropa Barat, Skandinavia, dan Kanada punya kebijakan kesejahteraan yang murah hati untuk mereka warga. Tentu lebih banyak lagi murah hati daripada yang tersedia di Amerika Serikat. Deskripsi di sini umum mencirikan semua negara tertentu, meskipun ada variasi di antara mereka. Negara-negara ini kapitalistik, mengizinkan milik pribadi dan bisnis milik pribadi untuk tingkat yang jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Negara-negara ini memiliki perusahaan milik publik dan beberapa nasionalisasi industri, biasanya transportasi, sumber daya mineral, dan utilitas. Yang paling penting, negara ini menyediakan berbagai layanan sosial untuk memenuhi kebutuhan warganya, itu jauh lebih besar daripada di Amerika Serikat. Jadi dalam pembahasan kali ini menjelaskan bahwa di Amerika sana mereka menyiapkan berbagai macam cara atau penyelenggaraan untuk memiliki perusahaan milik. Berarti untuk bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di dunia ini atau secara globalnya, dalam dunia yang terjadinya sebuah masalah. Jadi dari Amerika itu mempersiapkan segala berbagai macam cara atau berbagai macam lembaga untuk mengatasi beberapa masalah yang terjadi di global atau bisa dikatakan di dalam dunia. Jadi mungkin itu saja dari penjelasan dari saya dari hasil buku ke-7. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian nama atau penjelasannya. Sekian dan terima kasih.